Setiap zaman selalu hadir orang-orang besar yang mencetak sejarah. Jalan hidup mereka menginspirasi banyak orang dengan jutaan kisah-kisah menarik. Menelusuri kisah hidup mereka seperti membuka pintu ke dunia yang penuh dengan warna, di mana keberanian dan ketekunan menghasilkan sebuah kesuksesan. Dalam sejarah Kesultanan Kutai, ada sebuah bangunan masjid di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki nilai penting dalam jejak syiar Islam di kota Samarinda. Masjid tersebut dikenal dengan Masjid Tua atau Masjid Sirotol Mustaqim yang memiliki makna jalan lurus. Bangunan yang berdiri di Jalan Pangeran Bendahara, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang tersebut bukan sekedar bangunan tua yang dikenang hanya karena sejarahnya. Masjid ini senantiasa dimakmurkan menjadi pusat kegiatan masyarakat hingga saat ini, sejak berdiri 133 tahun yang lalu. Nah Tribuners, sekarang Ami lagi ada di masjid tertua yang ada di Samarinda, di mana masjid ini dinamakan Masjid Sirotol Mustaqim. Dan masjid ini dibangun pada tahun 1881 Tribuners, yang juga pernah menjadi pemenang kedua di dalam festival masjid-masjid bersejarah di Indonesia, yaitu pada tahun 2003. Masjid Sirotol Mustaqim didirikan oleh seorang ulama yang bernama Habib Abdurrahman bin Muhammad Assegaf atau Pangeran Bendahara yang dikisahkan oleh Haji Sofyan yang juga pengurus Masjid Sirotol Mustaqim. Sosok Pangeran Bendahara adalah nama gelar yang diberikan kepada Habib Abdurrahman bin Muhammad Assegaf oleh Raja Kutai ke-17 atau Sultan Haji Muhammad Sulaiman pada tahun 1850 sampai 1899 yang bertahta kala itu. Ketekunan Habib Abdurrahman bin Muhammad Assegaf dalam menjalankan syariat Islam ditanggapi oleh Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang kemudian memberi amanah kawasan Samarinda Seberang menjadi pusat dakwah sang ulama. Ia diangkat menjadi kepala adat di kawasan Samarinda Seberang pada tahun 1880 dan diberi gelar Pangeran Bendahara. Sebagai tokoh masyarakat, Habib Abdurrahman bin Muhammad Assegaf ingin mengubah kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai kampung maksiat menjadi kampung masjid. Dukungan dari masyarakat juga didapatkan setelah ia mendakwah di sekitar area lokasi yang akan dibangun masjid. Oke Tribuners, sekarang Ami sedang bersama dengan Bapak Sofyan yang bakal menceritakan tentang Masjid Sirotol Mustaqim ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ami mau nanya-nanya nih mengenai masjid yang tertua yang ada di Samarinda ini Bapak. Di mana masjid ini, awal masjid ini dibangun pada tahun kapan sih kira-kira? Sejarah masjid ini dulu ada seorang ulama yang berasal dari Kalimantan Barat. Nama beliau Habib Abdurrahman bin Muhammad Assegaf. Beliau ke Samarinda pada tahun 1876. 1876. Minta izin dari Kota Kertanegara ke Haji Muhammad Sultan Sulaiman boleh untuk dakwah di Samarinda Seberang ini. Nah, alhamdulillah beliau diizinkan. Nah, karena ini dulu sebelum ini masih berdiri, lokasi masjid ini tempat maksiat. Ada main judi, sambung ayam, minuman keras dan lain sebagainya. Siang dan malam dah antinya masyarakat orang sini. Nah, jadi ketika beliau dakwah secara lemah lembut, pelan-pelan, akhirnya hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, Allah berikan kesadaran kepada masyarakat ini. Artinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ketika sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua dikumpul oleh Habib Abdurrahman Assegaf orang-orang ini. Oh ya. Kumpul semua. Nah, terutama ada 4 tokoh yang pertama itu
Kapitan Jaya, Leluncung dan Usuluna. Itu tokoh-tokoh yang ternama pada masa itu. Nah, jadi ketika tokoh-tokoh ternama ini sudah mengikuti jejak Habib Abdurrahman Assegaf, jadi yang lain mengikuti semua sudah, alhamdulillah. Mengikuti juga mengikuti ya. jejak Habib Abdurrahman Assegaf ini. Jadi dikumpul oleh Habib Abdurrahman Assegaf orang-orang semua. Bagaimana seandainya di lokasi ini kita jadikan tempat ibadah, sebuah masjid. Nah, jadi alhamdulillah pada masa itu setuju semua. Nah, jadi ketika setuju semua, masing-masing mencari bahan bangunan untuk masjid. Masing-masing warga. Ya, warga, terutamanya yang 4 orang, yang 3 orang yang pertama Habib Abdurrahman Assegaf, kemudian 3 ini yang menambahkan Kapitan Jaya, Usuluna dan Leluncung ini. Nah, dia ngambil barang untuk bangunan masjid. Terutama ada 4 suhu guru ini, 4 pilar yang pertama. Oh, ini adalah 4 pilar yang pertama. Yang ini dari Dundang Palaran, Dundang. Lumayan jauh dari sekitar sini kan? Iya benar, jauh banget. Jauh. Nah, ini sumbangan dari Habib Abdurrahman Assegaf. Oke. Kemudian yang ini dari Gunung Lipan. Gunung Lipan. Okay. Nah, ini dari Dundang Palaran. Sumbangan dari Habib Abdurrahman Assegaf. Oh, ini adalah salah satu dari tiang pertama ini. Ya, ini dari sumbangan dari Habib Abdurrahman Assegaf. Yang berasal dari Dundang Palaran. Dundang Palaran. Iya, jauh lumayan jauh. Ya? Iya, lumayan jauh dari kita sini kan. Wow. Jadi gimana membawanya kan udah tahu kita orang dulu kan luar biasa. Nah, kemudian ini sugur yang kedua. Oh, ini yang kedua. Ya, sumbangan dari Usuluna. Yang berasal dari Gunung Lipan. Gunung Lipan. Lumayan jauh dari sini. Ya? Lumayan jauh. Dua tiang ini datang dari jauh-jauh tempat ya. Kan. Oh wow. Dan yang ketiga di mana, Pak? Ini tiang yang ketiga. Oke, yang ketiga. Sumbangan dari Leluncung. Ya, yang berasal dari Sungai Kapih. Sungai Kapih. Oke, Leluncung. Oh, ini yang ketiga ya? Iya, Sungai Kapih ini. Dan yang terakhir ini? Yang terakhir yang sana. Oke. Yang ini yang keempat sumbangan dari Kapitan Jaya. Yang berasal dari Samarinda Sembang sendiri. Nah, jadi yang sana dari Dundang, dari Gunung Lipan, kemudian Karangmumus. Dan jadi ini dari Samarinda Seberang. Jadi 4 pilar beda-beda tempatnya. Oke, jadi ini setelah 4 pilar ini, gimana tuh prosesnya waktu dibangun masjid ini? Nah, kemudian ketika ini barang siap untuk didirikan pada masa itu, dari pagi sampai sore tidak bisa mendirikan. Satu batang pohon pun suhu tidak bisa mendirikan. Belum bisa didirikan. Beberapa orang yang banyak saya mengumpulkan tidak bisa mendirikan. Jadi kemudian menjelang maghrib ada seorang yang berpakaian putih yang menyerupai orang tua nenek-nenek. Nah, memberi salam kepada Habib Abdurrahman Assegaf serta yang lainnya. Kemudian orang tua bertanya, ini mau apa rame-rame di lokasi ini? Nah, jadi bilang Habib Abdurrahman Assegaf, kami ini untuk membangun sebuah masjid, namun dari pagi sampai sore kami tidak bisa mendirikan satu batang pohon pun yang 4 suhun tidak bisa mendirikan. Nah, jadi bilang orang tua tadi, angkat tangan beliau, saya insya Allah bisa mendirikan ini. Nah, ketika kalau insya Allah bisa mendirikan ini, diketawakan oleh orang-orang yang banyak tadi kan. Masa bilangnya orang tua bisa mendirikan, kita yang banyak tidak bisa mendirikan. Nah, jadi bilang Habib Abdurrahman Assegaf, jangan meremehkan orang dulu. Siapa tahu ada keramat dari orang tua ini, silahkan kalau beliau sanggup. Nah, karena kita kan dari pagi sampai sore tidak bisa mendirikan ini. Nah, kalau beliau sanggup, silahkan kalau beliau sanggup, bilang Habib Abdurrahman Assegaf kan. Nah, jadi bilang orang tua tadi, saya sanggup mendirikan ini ada 2 persyaratan. Dikasih 2 persyaratan. Ya. Nah, pertama waktunya di malam hari. Yang kedua tidak boleh dilihat. Tidak boleh dilihat. Jika seandainya salah seorang pun melihat mendirikan ini, gagal pendiriannya. Pembangunannya akan gagal jika ada yang melihat. Nah, pembangunan tiang ini. Jadi bilang Habib Abdurrahman Assegaf, kalau itu syaratnya, insya Allah kami taati, kami turuti.
dihimbau oleh Habib Abdurrahman Assegaf semua bahwasanya masyarakat pada malam hari ini jangan ada yang keluar rumah kecuali habis salat subuh. Oke. Nah, jika cerita di malam hari, tidak ada yang keluar rumah, tidak ada. Nah, ketika habis salat subuh rame-rame ke lokasi ini, Oke. alhamdulillah sudah berdiri tempat yang utama ini. Oh, tempat yang dari 4 pilar utama Iya, ini berdiri akhirnya. Oh, berdiri. Dicari orang oleh masyarakat sekitar, orang tua tadi tidak ketemu lagi. Nah, luar biasa pendirian Luar ini. biasa ya pendiriannya. Ya, Ya, jadi berdiri masjid ini pada tahun 1881. Oke, 1881. Karena ini semua kerjanya semua manual, alat-alat tradisional semua. Ini kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun baru Bangunannya. kelar selesai semua. Nah, selesai tahunnya tahun 1891. Nah, tertulis di kaligrafi di belakang kita ini, tulisannya itu persemiannya tahun 1311 Hijriah, 27 Rajab hari Jumat. Diresmikan oleh Kerajaan Kota Kartanagara Haji Muhammad Sultan Sulaiman. Nah, beliau yang khatib di mimbar ini yang pertama dan mimpin salat Jumat berjamaah. Di mimbar ini pertama Khatib beliau Kerajaan Kota Kartanagara. Oke, wow. Nah, jadi sampai sekarang mimbar tetap Berdiri. tidak dirubah tempatnya sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang tetap di tengah mimbarnya. Oh, berarti ini mimbar sudah berdiri dari awal. Dari awal. Dan benar-benar tidak diubah sama Dirubah. sekali. Oh, wow, luar biasa. Dan ini juga tempat pertama kali Sultan Sulaiman Khatib Khatib. Oh, mimpin salat Jumat berjamaah. oh wow, keren. Oke. Jadi yang ini ya, Pak ya. Ini mimbarnya. Ini sampai maksudnya tidak ada dirubah sama sekali. Tetap tidak dirubah. Ini tulisan kaligrafi. Iya. Itulah tahun selesainya dan persemiannya itu. Tahun 1311 Hijriah, 27 Rajab hari Jumat. Dan tulis di kaligrafi ini. Oh, oke. Jadi selain jadi khatib, Beliau langsung jadi imam, mimpin salat Jumat berjamaah di sini. oh salat berjamaah di sini tempat ini. Tempat ya? ini. Waktu itu Tempat ini. Habib Sulaiman untuk menjadi imam Imam, di sini. Wow, iya. keren banget. Nah, kalau untuk atapnya sendiri gimana, Pak? Ini atapnya kan cukup tinggi banget ya. Itu gimana Nah, ceritanya? itu caranya itu ada filosofinya, itu terkandung dalam 4 tingkat ini kan. Hmm. Ada pertama syariat, tingkat yang pertama, kemudian yang kedua tarikat, Oh, oke. yang ketiga hakikat, yang keempat ma'rifat. Nah, jadi 4 tingkat inilah filosofi yang terkandung dalam atap masjid ini. Oh, ada 4 Ada filosofi, 4 filosofi yang terkandungnya kan itu. dalam atap masjid Atap ini. masjid ini. Wah, luar biasa. Dan Ami pernah dengar katanya masjid ini itu menjadi masjid-masjid terpilih nomor 2 se-Indonesia ya pada tahun 2003 ya pada saat Iya. itu. Itu gimana tuh Nah, ceritanya? katanya dulu kan pernah ini tahun 2003 dulu mengikuti festival masjid se-Indonesia, masjid yang tertua. Alhamdulillah masjid ini peringkat yang kedua Wow, se-Indonesia. keren banget. Nah, luar biasa. Luar biasa sekali. masjid ini. Kekalahannya ini dari juara satunya, barang-barang antiknya di sini semua hilang. Ah, begitu ya. Hanya tinggal yang ada sampai sekarang ini Mimbarnya ini. mimbar, kotak amal dan Al-Quran tulisan tangan yang usianya kurang lebih 300 tahun lebih usia Al-Qurannya. Keren banget. Nah, itu yang masih sekarang tetap di masjid ini. Oh, oke. Nah, itu. Oke, dan yang terakhir nih, mungkin untuk kegiatan masjid ini sendiri pada bulan Ramadan kegiatannya seperti apa? Nah, kegiatan masjid ini di bulan Ramadan, alhamdulillah dari zaman dulu sampai sekarang jadi tradisi lokasi masjid ini makan apa buka bersama. Buka bersama. Oke. Sebulan penuh di bulan Ramadan Oh, wow. dan khas yang spesial bubur pica, bilang orang Bugis bubur pica. Ah, Nah, apa itu campuran dari beras, ada rempah-rempah, ada ayamnya. Oke. Mudah-mudahan nanti
usia kita sampai ke Ramadan, nanti kita bisa mencicipi Benar, khas bisa dari mencicipi ya. Masjid Siratal Mustaqim ini, mudah-mudahan. Luar biasa. Ada acara buka bersama ya Iya. setiap bulan Ramadan, full satu bulan. Full 1 bulan Wow, penuh. luar biasa. Oke, terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktunya untuk memperkenalkan masjid yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Luar biasa, kami senang banget mendengar masjid ini dan juga belajar tentang banyak hal tentang masjid ini. Terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal pembangunan masjid tua yakni mendirikan 4 tiang utama, di mana Habib Abdurrahman dibantu oleh warga sekitar. Tiang yang lebih dikenal sebagai Soko Guru itu disumbangkan oleh 4 tokoh, yakni Kapitan Jaya, Peta Loncong, dan Lusu Luna, serta Habib Abdurrahman sendiri. Keempat tiang Soko Guru merupakan sumbangan dari para tokoh adat. Diawali 1 tiang dari Habib Abdurrahman didatangkan dari Dondang. Kemudian tiang kedua yaitu Lusu Luna dari Gunung Lipan. Disusul tiang ketiga sumbangan dari Peta Loloncang berasal dari Sungai Kapih. Terakhir tiang keempat dari Kapitan Jaya didatangkan dari Samarinda seberang sendiri. Kisah pendirian masjid terlaksana dibantu sosok nenek misterius yang berpakaian putih yang ajukan 2 syarat. Pada tahun 1881, masjid mulai dibangun, meliputi luas bangunan sekitar 625 meter persegi dan lahan seluas 2028 meter persegi. Oke, Tribuners, tadi kita sudah mengetahui dan juga mengorek informasi mengenai masjid tertua yang ada di Samarinda seberang ini, yaitu Masjid Siratal Mustaqim, di mana banyak banget hal menarik yang kita dapatkan dari masjid ini, Tribuners, di mana asal-usul dari 4 pilar pertama untuk membangun masjid ini dan asal muasal di mana masjid ini dulunya dipakai sebagai tempat maksiat yang akhirnya dibangun menjadi tempat ibadah yang luar biasa seperti ini, Tribuners. Dan bahkan kegiatan pun masih sangat aktif juga di tempat ini, Tribuners. Dan di sini, Tribuners, juga ada Al-Qur'an yang berumur 300 tahun, Tribuners. Dan juga pastinya ada kotak infak yang katanya itu adalah kotak infak pertama saat masjid ini dibangun. Dan yang paling menarik, Tribuners, di mana di sini juga ada mimbar yang saat ini juga mimbar itu masih menjadi mimbar pertama, dan ada juga pada saat itu Habib Sulaiman yang menjadi imam yang pernah untuk memimpin sholat yang ada di sini. Di sini juga masjidnya pun masih dipadati oleh penduduk dan masih digunakan sebagai tempat ibadah oleh warga Samarinda. Pembangunan masjid diceritakan Sofyan memakan waktu sekitar 10 tahun. Setelah material siap, termaksud 4 tiang yang akan menjadi pilar utama, kata Sofyan, pendirian masjid belum bisa terlaksana di bawah komando Habib Abdurrahman. Konon para pekerja kala itu kesulitan mendirikan 4 tiang utama masjid. Tiang berbahan kayu ulin setinggi 14 meter dengan diameter 80 cm itu tidak kunjung bisa berdiri. Banyak masyarakat tak mampu mengangkat dan menanamkan tiang utama, berkali-kali percobaan dilakukan, namun tetap saja gagal. Masyarakat sekitar masjid percaya pada kisah yang turun-temurun tentang adanya sosok yang membantu pendirian masjid. Nenek tersebut kemudian mengutarakan niat ingin membantu pendirian masjid yang kemudian ditertawakan oleh masyarakat sekitar. Sikap berbeda ditunjukkan Habib Abdurrahman yang meminta masyarakat tidak pandang remeh pada tua renta tersebut. Atas persetujuan Habib Abdurrahman, nenek tersebut diberikan kewenangan dalam pembangunan masjid. Tetapi nenek tersebut mengajukan 2 syarat agar Habib Abdurrahman dan masyarakat sekitar lokasi pembangunan masjid menaatinya. Setelah itu, masyarakat pun patuh pada apa yang disampaikan Habib Abdurrahman agar menjalankan 2 persyaratan yang diajukan sosok nenek tersebut hingga waktu yang ditentukan, yakni setelah sholat subuh. Dan yang membuat kaget, 4 pilar utama berdiri menjulang, membuat masyarakat kaget dan juga takjub. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.